Dia itu Admiral Cheng Ho. Siapa itu? Tidak usah. Itu bukan sebuah sebutan penghinaan. Bangga sebut, I'm the people, the Republic of China. I'm China, my father is China, my mother is China. The people of China, but I'm Indonesian, citizen Indonesian. Kamu apa sama saya? Cheng Ho, Admiral Cheng He, dia itu beragama Buddha, sumber-sumber Jerman Inggris ya. Dia itu bukan Islam. Saya membantah versi bahwa ada Wali Songo yang dari Cina. Kapan datangnya Cheng Ho ke ini? Dalam kaitannya apa dia datang ke Pulau Jawa? Itu saja, Pak. Ini juga saya punya versi lain. Ya, saya nggak katakan versi saya betul, tetapi versi lain. Jadi kalau saya memang banyak membaca bukan hanya sumber-sumber Wikipedia Indonesia, banyak yang salah. Saya juga membaca sumber-sumber dari bahasa Inggris, Jerman, Belanda. Karena saya hampir 30 tahun tinggal di Jerman. Nah, jadi kalau membaca sumber-sumber dari luar, ya, antara lain itu, kalau di Indonesia Konghucu masuk kategori agama kan? Nah, kalau bahasa Jerman coba lihat ya, Konghucu, Confucius ya, itu bukan agama, itu filosofi. Atau disebut Weltanschauung, pandangan dunia, bukan agama. Oke, itu contoh kan. Kemudian mengenai Cheng Ho, Admiral Cheng He, ya, dia itu beragama Buddha. Kata orang Jerman ini? Iya, jadi dari sumber-sumber Jerman Inggris ya, dia itu bukan Islam, ya. Karena bayangkan untuk panglima di satu kerajaan, ya kan tentu orang-orang kepercayaan, ya. Karena dia memimpin satu pasukan armada luar biasa besarnya. Saya nggak hafal berapa belas. Pada masa dinasti apa di Cina ya, Cheng Ho itu, Pak? Ming, betul. Jadi sudah tidak berzaman Mongol lagi ya? Sudah. Dinasti Yuan sudah lewat. Dinasti Yuan menurun, kalah. Ya. Dinasti Ming naik. Kemudian Kaisar Cina dari dinasti Ming yang mengutus Laksamana Cheng Ho melakukan ekspedisi. Samudra kan gitu. Betul. Kan? Abad keberapa itu? Abad 15. Abad 15. 1400. Tahun 1400-an. Ya, jadi yang banyak memaknai menuliskan bahwa misi dari Cheng Ho adalah misi perdamaian. Ya, misi perdamaian. Ada betulnya. Tetapi yang lebih luas dari itu adalah misi dia untuk mewujudkan Pax Sinica. Terjemahannya adalah perdamaian Cina. Meniru dengan Pax Romana 2000 tahun sebelumnya kan, di mana di situ Pax Romana disebutkan sebagai perdamaian Roma. Sesungguhnya ekspansi kan? Ekspansi. Pak? Jadi untuk mengalahkan satu negara tidak perlu dengan langsung perang. Ya, mengirimkan ekspedisi dengan tawaran surat, kamu tunduk nggak sama aku? Delegasi perdamaian. Ya, delegasi. Jadi menawarkan. Sebetulnya jadi begini, Roma damai aja, Pak. Ya, Roma karena pada waktu itu masalah utama untuk semua negara adalah jalur perdagangan. Betul. Jalur perdagangan yang sangat tidak aman. Ya. Nah, Roma menawarkan dijamin perdagangan dengan damai. Tapi syaratnya kamu mengakui Roma sebagai atasan. Nah, kalau dikirim 20.000 tentara di situ masuk ke depan kota atau benteng, kan udah lihat gitu. Ya, udahlah lebih baik ngakui aja daripada buntutnya hancur kan. Ya. Nah, jadi bayangkan bisa dicari itu ekspedisi Cheng Ho, berapa belas ribu kapal perang dipimpin oleh Cheng Ho. Iya, dan berapa puluh atau berapa ratus ribu tentara. Jadi kalau datang begitu kan ke satu pelabuhan. Kalau nggak salah Pak, ada versi lain, Laksamana Cheng Ho itu diutus oleh dinasti Ming itu justru juga untuk menemui Majapahit agar membuat Majapahit takluk kepada kaisarnya dia gitu. Iya memang begitu. Jadi mengirim utusan begitu ya. Tapi, dengan kan ini efek psikologis. Modusnya tawaran mengancam dulu. Ngancam, kan? Ancaman halus ya. Iya, ancaman halus. Kan dia tawarkan jalur perdagangan damai, kami jamin. Tapi harus bayar upeti.
Kan itu intinya. Intinya di situ. Jadi ini masuk dalam konsep Pax Sinica. Dari dinasti sebelumnya juga sudah melakukan. Jadi setelah Pax Romana, Inggris mengusahakan juga Pax Britannica, Belanda mengusahakan Pax Neerlandica, Amerika juga Pax Americana dan sebagainya. Itu biasalah kalau satu negara sudah kuat dia mau jadi penguasa dunia. Nah, itu memang dalam rangka Pax Sinica. Jadi bukan untuk menyebarkan agama Islam. Ya. Jadi terbantahkan dong mengenai Cheng Ho itu sebagai saya nggak bisa, saya tidak mengatakan membantah, tetapi harus baca sumber-sumber lain. Ya, begini Pak Batara, itu bisa benar dan bisa tidak. Kita lihat bahwa Wali Songo pertama itu adalah Syekh Maulana Malik Ibrahim. Kalau menurut sejarah dibaca bahwa Syekh Maulana Malik Ibrahim itu turunan ke-22 dari Kanjeng Nabi Muhammad. Ya. Kalau kita lihat satu generasi itu 10 tahun itu kan 220 tahun. Dari, kalau 20 tahun? Kalau 20 tahun 400 tahun. Islam berkembang di Arab itu pada 600 sampai 700 Masehi kan. Jadi artinya lebih duluan datang Wali Songo pertama Syekh Maulana Malik Ibrahim ke Indonesia sebagai pedagang. Betul. Ke Asia Tenggara. Ke Asia Tenggara, gitu ya, sebagai pedagang. Artinya dia terserah lah, mau sampai di Sumatera dulu atau di Jawa dulu. Yang pasti mereka Syekh Maulana Malik Ibrahim itu datangnya di Ampel ya. Di Gresik. Jadi benar apa yang dikatakan Pak Batara bahwa Cheng Ho itu pasti beragama Buddha. Kalaupun Buddha di sana disebutkan tidak sebagai agama tapi sebagai filosofi sebagai falsafah. Bukan Buddha, Konghucu ya. Kalau Buddha diakui sebagai agama. Nah, Cheng Ho ini beragama Buddha. Nah, jadi Sampo Kong yang ada di Semarang yang akhirnya data-data yang diambil oleh Portman itulah itu kan kelenteng yang ditinggalkan oleh Cheng Ho kan? Iya, bukan. Paling dipercaya oleh orang Cina, ada kaitannya dengan mereka yang datang lebih dahulu. Iya. Termasuk diyakini sebagian mereka kalau nggak salah. Begini, Pak. Termasuk dari zaman Cheng Ho datang gitu, Pak. Ya. Kelenteng itu namanya Sampo Kong yang sekarang dinamakan. Tapi saya baca referensi bahwa Sampo itu nama lain dari Cheng Ho. Banyak namanya, Zheng He dan sebagainya kan. Ya. Nah, Kong itu gua. Jadi kisahnya bahwa ketika armada Cheng Ho berlabuh di Semarang, ya, itu mereka mengalami badai dan sebagainya, dan Cheng Ho waktu di darat dia berlindung di satu gua dengan anak buahnya. Lalu salah satu jurumudinya sakit keras, jadi dia tinggal di Semarang konon 1 bulan. Dia tinggalkan, kemudian jurumudinya itu tinggal di Semarang dan cukup banyak yang katanya tinggal dan menikah dengan orang Semarang. Itu abad ke-15 kan. Nah, jadi konon katanya untuk penghormatan kepada Cheng Ho, gua itu dibangun atau direnovasi menjadi kelenteng. Itu khas tradisi Cina, Pak. Ya, oke. Untuk menghargai masih tetap ada acara penghormatan kepada pemujaan akhirnya. Betul, pemujaan dan sebagainya kan. Itu kalau nggak salah itu bukan adat Buddha, itu mungkin Konghucu atau adat tradisi mereka. Tapi sekarang begini logika. Kemudian berkembang cerita bahwa untuk mengenang Cheng Ho dibangun masjid kan? Pernah dengar? Iya. Ya kan? Nah, masuk akal nggak? Ya. Kalau katanya mau untuk penghormatan kepada Cheng Ho yang konon Islam, kok dibangun kelenteng?
Ya. Tapi kan yang dibangun kelenteng. Nah, jadi sekarang begini. Itu kelenteng yang diambil ya, mula-mula di gua, kemudian karena ada banjir, longsor dan sebagainya, pindah dibuat satu bangunan. Sehingga akhirnya bernama Sampokong tadi. Iya, jadi maka nama awalnya kan Gua Sampo. Ya, dan dokumen-dokumen di situ yang diambil oleh Portman itu. Nah, ini mau saya jelaskan pakai logika. Itu dibangun abad ke-15. Kemudian banjir segala macam, kan? Banjir, tanah longsor, dibangun di tempat lain. Tapi sampai sekarang kan Semarang terkenal banjirnya. Iya. Yang pasti banjir rob. Iya, artinya sampai ini sekarang. bukan untuk capres. Fakta memang begitu Pak. Dari dulu air laut itu selalu naik kan Pak. Iya, jadi artinya sudah memang sudah lama. Iya, jadi ini sudah dari mulai Cheng Ho, itu juga gua itu sudah kebanjiran. Ya. Nah, kemudian dibangun kelenteng di tempat lain. Ada catatan tahun 1704 itu mengalami banjir besar. Ya, banjir besar baru direnovasi kalau nggak salah 20 tahun kemudian. Ya, nah setelah itu ada catatan mengalami 2 kebakaran. Nggak disebut tahun berapa, tapi itulah kronologinya kan. Kenapa dipindah-pindah dan sebagainya kan. Nah, jadi itu Sampokong dikenal sebagai tempat ibadah Tridharma. Tridharma itu yang ada di Cina, yaitu Buddhis, Konghucu, dan Taoisme. Nggak masuk Islam. Nggak pernah Jumatan orang di situ kan. Coba tanya aja, pernah nggak dipakai Jumatan? Nah, ini logika-logika saja. Sampai sekarang ini ya? Iya, makanya. Sampai sekarang ini nggak pernah sampai sekarang. dipakai. Makanya itu coba dikenal. Kuil Sampokong itu tempat ibadah Tridharma. Jadi kalau dikatakan ini dokumen-dokumen yang umurnya 400-500 tahun, ya, apakah dijamin dari kebanjiran, longsor dan kebakaran itu selamat itu dokumen-dokumen? Kalau tertulisnya di kertas sangat diragukan bisa selamat berabad-abad. Tapi kalau ditulis di atas kulit hewan misalnya, masih ada peluang. Tapi kemungkinan itu kecil kan. Rusak juga lah barangkali. Rusak. Pak gini Pak, sebelum ini Kang. Tapi intinya untuk mempertanyakan. Betul. Mempertanyakan, karena ini kan cuma ceritanya dia. Mempertanyakan validitas data atau dokumen yang diambil oleh Portman. Konon didapat oleh Portman dari kuil Sampokong. Ya, nah, tiga gerobak. 3 gerobak, iya Pak. Sering gini Pak. Tadi kan berangkat dari pidato menggebu-gebu Ngabalin. Pak Ali Mokhtar Ngabalin itu kan selain mengenai Wali Songo juga Cheng Ho. Nah, kaitan Cheng Ho itu bukan dengan Wali Songonya langsung, tetapi karena ada kaitan dengan dokumen. Ini supaya lurus nih bagi viewers Bravo Segang ya. Nah, saya Pak begini Pak, lepas dari soal Cheng Ho, yang menurut saya sesungguhnya dari apa yang saya pernah baca-baca, Pak Batara, Kang Garna, Cheng Ho itu memang agak sulit kalau dikaitkan dengan peran Wali Songo, kan gitu Pak ya. Tidak ada sejauh ini katakanlah teks ataupun sumber sejarah yang mengaitkan Cheng Ho dengan Wali Songo khususnya. Kalau terkait dengan keislamannya dia ataupun dakwah Islam diperdebatkan. Tadi kan ada teori juga Pak ya dari Pak Batara berdasarkan sumber dari Jerman dan lain-lain. Tapi kembali Pak, kalau ada yang menarik tadi Pak. Tadi Pak mengatakan kalau seorang mantan presiden Indonesia, yaitu waktu itu Bapak mengatakan tadi B.J. Habibie. Selain B.J. Habibie, Pak Abdurrahman Wahid almarhum Gus Dur. Ini menarik Pak. Karena yang pernah saya baca, hal lain yang terkait beliau yang pernah saya baca adalah bahwa udah lama nih saya baca Kang Garna, Pak Batara, kira-kira sejak 4 atau 5 tahun yang lalu, bahwa tidak lama setelah beliau selesai atau tidak lagi menjabat presiden, almarhum Gus Dur itu suka mendatangi dan kemudian menyatakan beberapa tempat yang diyakini oleh banyak masyarakat Indonesia khusus kaum muslim sebagai tempat beberapa wali atau leluhur wali justru. Misalnya contoh,
satu tempat di Mojokerto. Itu dinyatakan oleh beliau sekitar tahun 2000, jelasnya setelah beliau tidak presiden lagi. Itu memang ada suatu makam yang diyakini sebagai makam yang disebut sebagai makam Sayyid, orang Jawa mengatakan Jumadil Kubro, sebetulnya dari Husain Jamaluddin Al-Kubro. Nah, banyak orang Indonesia kan, khusus Jawa, Muslim Jawa meyakini Sayyid Husain Jamaluddin Al-Kubro ini atau Jumadil Kubro kata orang Jawa adalah leluhurnya para wali songo, gitu kan Pak. Termasuk beliau adalah diyakini sebagai ayahanda Maulana Malik Ibrahim yang tadi Kang Karna sebut, yaitu Sunan Gresik. Nah, kebetulan nih Kang, Pak Batara, saya pernah berziarah ke makam Maulana Malik Ibrahim, Sunan Gresik. Itu hanya beberapa kilometer dari pusat kota Gresik di Leran, di kota Gresik. Itu yang saya lihat di nisannya beliau itu, Pak Batara, Kang Karna, tulisan Arab. Ada terjemahannya, bagusnya ada terjemahannya. Antara lain yang saya ingat tuh poin-poinnya adalah bahwa di sini adalah makam seorang hamba, seorang yang sangat mengharapkan ridho, dalam bahasa Islam ridho dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian berharapkan rahmat dari yang maha luhur, sang maha pencipta dari Allah, dari seorang hamba yang adalah guru banyak pangeran, yang menjadi teladan banyak sultan, dan pelindung kaum fakir miskin. Itu maksudnya Sunan Gresik Kang, Maulana Malik Ibrahim, dan itu dalam bahasa Arab. Nah, saya dengan demikian waktu itu semakin yakin bahwa kan kita yakini Maulana Malik Ibrahim berdasarkan tahun wafat beliau deh. Di situ ada Pak Kang Karna, di nisan beliau wafat pada tahun 1419. Saya cek lagi tadi karena waktu saya ingat betul, saya lihat tahunnya dalam tahun Hijriah 882 itu kalau nggak salah Pak, 882 Hijriah. Dan kebetulan saya ingat betul beliau itu meninggal di tanggal 12 Rabiul Awal yang kebetulan sama dengan tanggal lahir dan tanggal wafatnya Kanjeng Nabi besar Muhammad SAW, Rasulullah kan Pak dalam Islam. Itu saya ingat karena tanggal 12 Rabiul Awal. Beliau itu Sunan Gresik, Maulana Malik Ibrahim itu kan adalah yang diketahui sebagai wali songo tertua. Kalau kita yang pertama. Yeah. Kalau kita meyakini konsep wali songo itu hanya 9 orang itu kan. Yeah. Konon katanya kan ada banyak versi Kang Karna, Pak Batara. Wali songo itu bukan hanya 9 orang yang kita kenal sekarang dari Sunan Gresik, Maulana Malik Ibrahim, kemudian Sunan Kalijaga, Sunan Ampel dulu, kemudian putra beliau Sunan Derajat, Sunan Bonang, Sunan Kalijaga, Sunan Kudus, Sunan Muria, Sunan Gunung Jati, dan Sunan Giri. Tetapi ada wali-wali songo lainnya. Yang penting per periode itu ada 9 orang. Nah, lepas dari itu diperdebatkan kan. Tapi kembali kepada Maulana Malik Ibrahim, saya jadi ingat setelah Kang Karna tadi menyebut, waktu berziarah itu kebetulan saya sedang di Surabaya. Saya mampir selama saya di sana. Saya coba baca-baca lagi Pak Batara apa yang pernah saya baca. Saya ingat-ingat, oh iya, ini kejadian saya waktu berziarah tarik itu tahun 2010 atau 2011. Ternyata betul bahwa Maulana Malik Ibrahim yang kita kenal sebagai Sunan Gresik itu adalah berdasarkan, itu kan artefak kan Pak ya, lisan itu artefak, adalah seseorang yang diyakini berasal dari wilayah Timur Tengah sekarang. Boleh Arab, bisa jadi, ada yang mengatakan beliau Maroko Pak. Maroko itu kan Arab Barat Kang, Arab Maghribi. Kang Imam masih Afrika Utara. Disebut Arab Maghribi. Maroko juga berbahasa Arab kan Kang. Bisa jadi. Tetapi yang pasti Kang Karna benar, beliau itu adalah keturunan dari Nabi Muhammad SAW, ditegaskan oleh peneliti Belanda Kang Karna. Saya ingat Pak, yaitu Van Brunesen, kalau nggak salah Pak, Van Brunesen yang menyatakan bahwa beliau itu adalah keturunan dari Ali Zainal Abidin, gitu kan. Siapa Ali Zainal Abidin? Kalau orang Islam mengatakan Sayyid atau Al-Imam Ali Zainal Abidin, beliau adalah putra dari Imam atau Sayyid Husain yang gugur di Karbala. Husain adalah cucu Nabi Muhammad. Hasan Husain. Ya, Husain saudaranya Hasan. Husain gugur di Karbala, syahid di sana. Husain adalah cucu Nabi melalui putri beliau Fatimah Az-Zahra, dan ayahanda Husain adalah Ali bin Abi Thalib. Nah, kalau urutan itu Kang, bahwa Maulana Malik Ibrahim seperti Kang Karna sampai tadi adalah keturunan ke-22 kalau nggak salah, boleh jadi. Jadi ini menegaskan menurut saya dari apa yang saya baca
Dan ternyata Pak, ada satu lagi tadi sempat sebelum kemari saya baca lagi apa ya? Oh ya, ternyata Stanford Raffles kata kita, Raffles kata Inggris Pak ya, pernah menulis dalam bukunya The History of Java bahwa Wali Songo itu termasuk Maulana Malik Ibrahim adalah keturunan Ali Zainal Abidin. Yang menulis itu Raffles kan. Ya, yaitu jadi memang keturunan dari Hadramaut. Keturunan Ali Zainal Abidin itu turun sampailah kemudian kepada yang namanya Alwi Amul Faqih yang punya putra Abdul Malik berpindah ke India. Abdul Malik punya putra namanya Abdullah punya putra namanya Jalaluddin punya putra Husain Jamaluddin. Yang kita ceritakan tadi makamnya dikunjungi dan direnovasi oleh mantan Presiden Abdurrahman Wahid almarhum Gus Dur yang di Mojokerto. Ternyata beberapa tahun kemudian almarhum Gus Dur menemukan yang lebih diyakini sebagai makam sejati dari Syekh Jamaluddin Al-Kubro atau Husain Jamaluddin Al-Kubro itu adalah di Desa Tosora di Wajo, Sulawesi kan. Dan Gus Dur ke sana. Jauh sekali kan. Beliau yang merenovasi. Tinggal itu Kang hanya tapak-tapak bekas masjid. Dan memang diyakini Husain Jamaluddin itulah yang menurunkan Maulana Malik Ibrahim, Sunan Ampel itu cucu beliau. Putra-putra Sunan Ampel adalah Sunan Derajat dan Sunan Bonang. Jadi Syekh Maulana Malik Ibrahim, Wali Songo yang pertama itu, iya Kang, bukan datang dari Jazirah Arab ke Pulau Jawa untuk menyebarkan agama Islam. Sebelum itu masih ada. Yang mendahului adalah ayahanda diyakini, ada sebagian peneliti mengatakan ayahanda beliau, tapi ada yang mengatakan kakek beliau yaitu Husain Jamaluddin Al-Kubro kan. Yang di Sulawesi itu. Yang di Sulawesi itu, di Wajo makamnya. Jadi gini ceritanya yang saya baca Kang, dibenarkan oleh Van Brunussen itu, mohon kalau saya dikoreksi Pak Batara. Menurut Van Brunussen dan beberapa ahli sejarah lainnya dan diyakini oleh banyak kalangan pesantren khususnya yang meyakini turun-temurunnya Wali Songo dan menurunkan para kiai-kiai pesantren sekarang ini bahwa leluhur beliau-beliau itu semua adalah di Indonesia bermuara kepada tentu saja ke Sunan Ampel, yang lebih tua lagi paman atau ayahanda beliau yaitu Maulana Malik Ibrahim, kemudian kakek beliau yaitu Husain Jamaluddin Al-Kubro, kemudian terus ke atas sampai kepada Said Abdul Malik yang pindah dari Hadramaut Yaman timur ke India, itu terus tarik ke atas memang sampai ke Kanjeng Rasulullah. Nah, jadi ini semua menurut keyakinan dan apa yang pernah saya baca sejauh ini dan yang saya lihat satu saja dari contoh yang tertulis di makam Maulana Malik Ibrahim, betul bahwa nggak ada kaitan dengan Cina. Iya. Tidak ada kaitan dengan Cina. Jadi Pak Batar benar sekali menurut saya. Tadi kan kita menguji kan Pak ya. Apakah itu Cina dari Cina? Jadi begini. Saya dari buku-buku tadi dan apa yang saya saksikan langsung, saya baca juga sedikit-sedikit Kang itu. Baru saya hanya meyakini bahwa bukan dari Cina. Mungkin, ini Pak, ini cerita Pak, Kang ini sedikit apa deh. Kita perlu menguji mungkin pada kesempatan yang lain Pak ya. Konon Syekh Jamaluddin Al-Kubro atau Jumadil Kubro kata orang Jawa itu Kang, berusia panjang. Dalam hidup beliau pindah-pindah setelah meninggalkan negeri beliau. Karena ayahanda beliau kakek beliau kan di India, di Hyderabad sekarang namanya Kang. Itu beliau tinggalkan wilayah itu. Beliau sebetulnya ayahandanya dan kakek buyutnya sudah menjadi petinggi di sana Kang, di kerajaan Muslim di India waktu itu. Dan beliau meninggalkan jabatan publik Syekh Jamaluddin ketika masih muda, memutuskan untuk melakukan syiar Islam, berangkat, tapi mampir-mampir nggak langsung ke Jawa. Mampir pada tempat di mana beliau menikah dengan wanita setempat, gitu. Lahir putra beliau, gitu Pak. Gitu ya. Pernah tinggal kata di Champa yang kata Bapak katakan tadi Pak, itu bagian Vietnam kan Pak ya? Konon pernah di Champa. Jadi begini. Pernah di Aceh, sampai hari di Jawa dan berakhir beliau di Sulawesi. Begini. Di buku Selamat Mulyana itu ditulis bahwa itu putri Cina. Ya, makanya, nah jadi ini kan juga perlu dipertanyakan, kan banyak sumber-sumber lain yang selama ini mengatakan itu putri Champa, karena Champa itu ya
musuh bebuyutan dari Cina. Betul Pak. Sampai itu sekarang Vietnam. Betul. Kan sampai sekarang perang terus. Cina walaupun Vietnam. Iya, Cina Vietnam. Kan ratusan tahun mereka berperang. Ya. Nah, jadi itu kaitan-kaitannya. Nah, kemudian saya juga mau mempertanyakan di sini, ini kalau ditulis seorang profesor sejarah. Nah, ini kan dari era di halaman 49, Jakadila berangkat ke Majapahit dan bertemu dengan Pati Gajah Mada. Berarti kan akhir abad 14 kan? Iya. Nah, kemudian di sini sementara itu tentara Wandan dan Inggris datang menyerbu. Inggris Pak ya? Iya. Inggris. Pada waktu apakah Inggris sudah datang? Iya, makanya kan. Nggak make sense kan, nggak masuk nalar. Iya, nggak masuk nalar. Iya. Ya, tentara Wandan dan Inggris. Ini Tentara apa namanya? Wandan. Wandan itu apa, tentara mana? Nggak tahu ya, karena ada beberapa pengertian berbeda. Wandan itu bisa jadi bencong. Ya kan? Wandan. Dan bisa jadi Wandan itu adalah penduduk dari Kepulauan Banda. Oh. Ya, saya pernah ketemu beberapa orang di Ambon mengenai persoalan pembantaian di Pulau Banda tahun 1621 kan. Nah, jadi itu memang dalam tengah-tengah perang merebutkan sumber pala. Yang pada waktu itu sangat mahal di dunia. Barang mahal, lux, bisa luxury. 300 kali lipat harganya dibanding emas di Eropa. Ya. Nah, jadi perang antara emas, katanya, Pak. rebutan antara Portugal, Inggris dan Belanda. Ya. Akhirnya pemenangnya Belanda. Nah, ini kan contoh aja. Ya. Saya kaget kan. Loh, ini ke Majapahit ada Gajah Mada, tapi kok ada tentara Inggris? Ya, menurut saya ya begini. Pertanyaan besar kan gitu. Iya, ini contoh-contoh bahwa mungkin editornya, korektornya juga tidak cermat dan sebagainya. Jadi intinya begini, yang kita bahas adalah pernyataan bahwa Wali Songo Cina atau ada orang Cinanya, ada yang mengatakan 5 dan sebagainya. Nah, saya temukan sebagian terbesar itu sumbernya dari Profesor Slamet Mulyana, merujuk ke sini kan. Dan ini dapat saya bukunya, saya baca sumber utama dan satu-satunya mengenai Wali Songo Cina itu adalah buku Tuan Kurau. Jadi kita bahas tadi, menimbulkan banyak pertanyaan dari aspek metodologi dan seterusnya, Pak ya. Ya, jadi intinya begini, tema utama kita adalah kalau saya membantah versi bahwa ada Wali Songo yang dari Cina. Jadi begini, kalau misalnya kita lihat tadi kemarin saya kirim juga dari Wikipedia kan, itu kan semua teori kan. Betul Pak. Teori Hadramaut, teori Cina, teori Samarkand, ya Samarkand ada lagi kan, berasal dari Samarkand. Oke, artinya penelitian sejarah mengenai apapun yang ada kaitannya dengan Indonesia itu bersimpang siur ya. Harus dilakukan penelitian. Belum ada satu pun yang tegas dan diterima secara luas bagi satu-satunya kebenaran. Contoh Fathahilah. Dari mana dia sebenarnya? Siapa Fathahilah dan dari mana? Kan ada versi Gujarat, ada versi Samudra Pasai, dan segala macam kan. Ini contoh-contoh ya. Juga mengenai penyerangan terhadap Sunda Kalapa ya, yang menjadi hari ulang tahun Jakarta tanggal 22 Juni tahun 1527 ya. Nah, itu dulu versi yang lama adalah pengislaman Jawa Barat, Banten dan sebagainya kan, karena waktu itu masih Hindu semuanya. Masih Pajajaran ya Pak? Ya, masih wilayah kerajaan Pajajaran. Iya, Pajajaran kebagian segala. Tapi kemudian setelah banyak kritik berubah jadi mengusir Portugis, penjajah Portugis. Tapi dari catatan Portugis, mereka betul ada membuat perjanjian untuk berdagang dengan Surawisesa Raja Sunda. Tahun 1521 ada prasastinya. Tapi
itu belum terwujud. Itu baru perjanjian prasasti tahun 1521. Dan konon diserbu oleh Kerajaan Demak, Kesultanan Demak dan Cirebon itu tahun 1527 konon. Ya. Tapi itu mengenai tanggalnya kan kita sudah pernah bahas juga di sini kan. Betul, Pak. Itu diragukan semuanya. Nah, jadi ya, yang jelas pada waktu itu tidak ada Portugis sama sekali. Ya, jadi bukan. Jadi mengenai ini contoh-contoh bahwa bagaimana harus dilakukan penelitian. Nah, ini contoh juga bagaimana sejarah masuknya Islam ke Pulau Jawa kan, karena dikatakan penyebarannya, ya. Nah, yang juga bersimpang siur contohnya lagi adalah masuknya agama Kristen ke Asia Tenggara. Selama ini dikenalkan dibawa oleh penjajah, ya. Saya baca juga kebetulan dari sumber berbahasa Jerman yang sumbernya itu berasal dari gereja Assyria Timur dan penulisnya orang Arab. Jadi saya pernah sampaikan penulisan sejarah yang paling akurat itu sumbernya dua. Satu, catatan perjalanan dari kapal laut yang harus menulis tiap menit, tiap jam peristiwa-peristiwa. Jadi tepat sekali tanggalnya, jamnya segala kan. Dan yang kedua itu catatan gereja. Ini sudah 2000 tahun tradisi di gereja, semua itu dicatat. Pengiriman misi, pengiriman apa segala macam. Karena mereka yang mengirimkan misi-misi itu. Nah, jadi tercatat pengiriman misi dari kerajaan Assyria yang sekarang adalah Suriah dan Irak. Tercatat masuk ke Barus, Sumatera Utara tahun 645. Wah, kalau itu benar udah lama sekali. Makanya, jadi saya mengkritik sering banyak cukup banyak lah orang Batak Kristen yang benci sama Arab. Oh iya. Ya, benci, ya betul benci, ya harus keluar dari Indonesia. Ya, saya hanya komentar, saya nggak debat kan, saya tulisan aja. Saya Bapak bilang apa? Ya, saya tulis ya, orang Kristen yang benci Arab tidak tahu persebaran ajaran Yesus. Ya, orang Batak Kristen yang benci Arab nggak tahu siapa yang membawa asal ajaran Yesus ke tanah Batak pertama. Ya, jadi sekarang mungkin sedikit ini untuk kalau tadi Bapak nyebut dari sumber yang Bapak sebutkan 645, ya. itu udah lama sekali, Pak. Iya, dan gereja tertua yang ada jauh sebelum Nabi Muhammad pindah atau hijrah ke Madinah itu kan. Ya. Jadi Islam belum menyebar kemana-mana. Ya, ini yang mau saya katakan. Iya. Ini yang saya mau katakan. Sebelum Islam ada tahun 611, ya. Agama sebelumnya apa? Kristen, Nasrani, Kristen. Ya, nah kan coba sekarang lihat peta. Oh iya, peta wilayah Arab dulu dan ternyata sampai sekarang masih banyak yang beragama Kristen. Iya, sekitar hampir 100 juta. Di Libanon itu masih banyak Arab Kristen. Ya, presentasi tertinggi Syria, di Libanon. Betul kan Pak, dalam persentase Kristen. Iran juga banyak. Kang Kana pernah ke Iran juga ada yang pemeluk Kristen. Di Suriah juga, di Mesir. Di Mesir, itu walaupun kan, ditulis 10%. Koptik kan, Kristen. Ya, tapi saya kenal ada waktu di Jerman, saya kenal ada beberapa mahasiswa-mahasiswi dari Mesir, ada yang Kristen perempuan. Dia katakan, gak betul itu 10%, ya kok kami perhitungkan 20%. Oh, di Mesir. Di Mesir. Jadi kalau persentase tertinggi itu di Libanon 40%. Tapi cuma 2 juta. Kan penduduknya cuma 5 juta. Tapi kalau nominal yang tertinggi itu di Mesir karena penduduknya 100 juta. Kalau dibilang 20 juta Kristen, itu berarti 100 juta penduduknya, berarti Kristen 20 juta kan? Karena 20% menurut 20%. Tadi. Nah, yang tidak banyak diketahui bahwa gereja tertua yang masih ada sekarang ini itu ada di Suriah. Dulu namanya Assyria ya Pak, Assyria namanya. Assyria Timur, ada Assyria Barat. Jadi sekarang kita pakai logika. Jadi Yesus memerintahkan 12 muridnya menyebarluaskan ajarannya ke seluruh penjuru dunia kan? Ya, dia perintahkan. Nah, coba lihat Yerusalem di mana? Di Israel.
Di mana letak Israel? Tetangga yang paling utara Lebanon, kanan Yordania, Suriah, selatan Mesir. Jadi kalau mau menyebarkan, yang pertama kemana? Ke negara-negara Arab yang belum Islam. Di sekitar itu. Sekitar itu. Nah, jadi yang saya baca, yang mendapat tugas ke timur itu Thomas. Dia pertama ke Suriah. Lalu dia sampai ke India, tahun 70 dia dibunuh di India. Jadi tidak heran di India itu dinamakan Kristen Thomas. Nah, ini yang menurut saya salah satu akar dari mengapa banyak aliran di Kristen. Karena 12 itu kan punya ya, asumsi atau tafsir atau apapun yang berbeda. Bisa dipahami. Ya. Nah, jadi kalau dia pertama kali tentu jalan, tentu ada pendamping. Kan orang Yahudi mayoritasnya nggak mau mengaku Yesus sampai sekarang kan. Jadi siapa yang diajak? Ya orang Arab. Kalau dibilang dia membangun gereja, untuk siapa? Sekarang inilah yang keturunannya hampir mungkin puluhan juta Kristen di semua negara-negara Arab. Ya. Karena memang pada waktu itu lebih dahulu mereka menjadi penganut Kristen sebelum datangnya Islam. Sebelum datangnya Islam. Nah, jadi beberapa tahun yang lalu kita pernah membaca di media kan, pemerintah Malaysia melarang umat Kristen menggunakan nama Allah kan. Nah, kalau orang Arab Kristen sembahyang, apa yang dia sebutkan dong? Nah, ini masalah bahasa. Jadi nggak usah ribut persoalan Assalamualaikum, Salam Alaikum, itu kan satu rumpun semuanya. Ya. Nah, intinya adalah begini, yang berlaku untuk semua. Jadi seperti sejarah, ini kan tafsir. Sejarah itu tafsir. Tafsir kan. Jadi seperti Asfi menyebutkan, Selamat Mulyana menyimpulkan tafsirnya dia. Bahwa si ini begini tafsirnya. Ini selalu saya garis bawahi, ya. Dan tafsir ini berlaku untuk banyak bidang, untuk filosofi, untuk pandangan apapun ya. Semua itu adalah pandangan subjektif dari seseorang. Yang punya gelar, punya pangkat, punya duit, punya kekuasaan, bikin dia aliran sendiri. Kalau ternyata dia melakukan kesalahan, maka seterusnya bikin kesalahan terus kan? Itu yang tadi saya katakan. Yang membaca salah, seterusnya. Betul. Sama seperti mengenai Kongres Pemuda Indonesia pertama tahun 1926. Yang penulis pertama mengenai itu dikatakan itu gagal. Tanpa merinci lagi, tanpa dia segala macam ya. Pokoknya dia pun hanya mendengar, dia kemudian menulis Kongres pertama itu gagal. Ukurannya itu apa? Nah, karena sumbernya itu dia orang terpercaya, tulisan-tulisan berikutnya merujuk pada dia kan. Sehingga disebutlah Kongres pertama gagal. Saya membantah. Coba inilah keberhasilan. Nah, tergantung dari sudut pandangnya kan. Saya membaca sendiri. Dan pada gilirannya Pak, akhirnya masyarakat dalam hal ini viewers Bravos, ya Kang ya. Mereka menggunakan nalar ini Pak. Iya, jadi ini yang saya maksud. Karena penelusuran. Ya, karena saya khawatirnya begini. Ya, ini upaya adu domba dalam segala bidang di Indonesia. Terutama yang paling empuk untuk diadu domba itu agama. Ya kan? Ya. Nah, jadi sekarang itu yang saya sampaikan. Berhati-hati Pak ya, berhati-hati. Harus berhati-hati. Dalam konteks Wali Songo tadi kan Pak ya. Termasuk ya. Sebagai topik kita hari ini kan. Ya betul. Jadi termasuk. Intinya nggak usah ngotot. Nggak usah ngotot terhadap satu versi yang dia baca puluhan tahun yang lalu. Meyakini itu yang paling betul. Saya nggak mengatakan saya yang paling betul kan. Saya hanya membawa sumbernya. Ini saya bacanya begini. Saya foto, muat sendiri, muatkan. Coba silakan baca sendiri, tafsirkan sendiri. Jadi kalau ini sumbernya saya nggak jelas. Ya. Dan Pak Batara sudah melakukan metodologi pembuktian tadi dengan menyertakan referensi buku yang ditulis oleh
Profesor Dr. Slamet Mulyana sendiri kan. Ya. Apa itu referensinya? Yaitu buku yang berjudul Tuanku Rao, tulisan MOP Siregar, dan kita udah bahas tadi. Ya. Itu Kang, menarik kan? Ya, jadi maksud saya begini, ya. Jadi saya sudah beberapa kali dalam diskusi juga saya kaitkan juga dengan tafsir dari suatu agama. Jadi satu acara saya memberi ceramah itu di gedung DPR, ya, gedung Ruang Abdul Muiz tahun 2017 kalau nggak salah. Saya sama mengenai persoalan tafsir. Saya tidak mengklaim bahwa versi saya yang paling betul, karena untuk menulis itu adalah dari sudut pandang tafsir dari penulis terhadap sumber yang lain, tafsir. Jadi berlaku untuk semua, termasuk untuk agama. Kebetulan ada teman saya, alumni Jerman, dia beragama Kristen. Saya tanya sama dia, Peter, ada berapa aliran di Kristen? Ada 700. Ya, 700 aliran. Saya katakan, oh itu ada 700 aliran salah ya, aliran sesat. Kaget kan? Karena logikanya begini, kalau aliran yang satu mengatakan aliran lain sesat, dia mengatakan yang lain juga sesat. Ya, saya katakan, ada nggak yang bisa mengatakan dapat surat mandat dari Tuhan bahwa alirannya, tafsirnya dia yang paling betul? Kalau itu nggak ada, maka semua itu sesat kan? Itu pemahaman saya, ya. Nah, jadi saya katakan lebih lanjut, ya. Coba pakai logika. Kalau melihat ini semua, jadi di dunia ini tidak ada satu orang pun penganut agama. Tidak ada. Maksudnya bagaimana, Pak? Ya, mereka adalah penganut dari tafsir aliran satu agama, yang itu datang dari otak manusia. So kalau itu saya nggak setuju, Pak. Ya, karena begini. Tapi boleh nggak setuju, Pak? Ya, boleh. Nggak setuju, Pak? Boleh. Karena begini. Karena harus jujur saya, Pak. Ya, misalnya, kan misalnya di Kristen itu ada Kristen Katolik, Protestan. Protestan banyak sekali. Ada aliran Luther, Calvin, segala macam. Ya, aliran dia kan, tafsirnya dia. Ya. Nah, tafsirnya dia mengenai ajaran Kristen adalah begini. Nah, jadi yang membaca tafsirnya dia, kan dia bilang, oh saya Kristen Lutheran. Di Jerman saya bilang, kamu Kristen apa? Selalu gitu kan? Oh Lutheran. Kamu Kristen Katolik. Ya. Nah, kalau gitu kamu bukan agama Kristen kan? Tapi masih ada embel-embelnya. Oh, paham saya. Yang dimaksud itu mengerti. Iya. Jadi begitu banyak cabang apa namanya? Aliran. Dari sisi Kristen. Semua. Saya hanya mencontohkan Kristen. Ya, tentu agama lain juga banyak aliran kan. Hindu begitu banyak tafsir, dan itu kan datang dari otak seorang. Calvin, Luther, siapa segala macam. Bisa ditelusuri dari siapa. Ya. Jadi semua itu kebetulan dia orang kuat, punya pengikut, dan kemudian meyakini bahwa tafsirnya dia itu yang paling betul. Di sini bahayanya. Bicara tafsir ya tadi, Pak. Oke. Ya, jadi saya bicara tafsirnya. Ya. Kalau bicara ke sana agak berat gitu. Bukan substansi ajarannya. Perlu ini Pak ditegaskan. Bukan bicara substansi dalam hal ini, agama. Tapi Pak Batara hanya bicara tafsir saja tadi. Betul. Kang Iban, masih ada pertanyaan? Saya cukup, Kang. Luar biasa, sudah kita eksplorasi menurut saya semaksimal mungkin nih. Ya, saya coba simpulkan nih, Kang Iban. Tadi Pak Batara mengatakan bahwa Wali Songo itu sudah pasti bukan dari Cina. Ya, berdasarkan buku. Dan saya setuju dengan itu. Saya juga setuju, dan kalau saya menggunakan logika, kapan Islam itu menyebar di Indonesia, itu kan ada kaitannya dengan Wali Songo tadi. Ya. Wali Songo dikatakan tadi oleh beberapa kalangan bahwa dari Cina, dan kapan Cina itu datang? Pada saat Cheng Ho. Betul. Nah, padahal kedatangan Cheng Ho dengan keberadaan Syekh Maulana Malik Ibrahim itu lebih dulu Syekh Maulana Malik Ibrahim. Apalagi tadi diceritakan oleh Kang Iwan bahwa kakeknya atau ayahnya itu dimakamkan di Wajo. Iya.
Siapa namanya tadi? Hussein Jamaluddin. Hussein Jamaluddin. Al-Kubro. Jadi Al-Kubro. Jadi Syekh Maulana Malik Ibrahim ini adalah turunan ke-22 dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Dan kalau kita kaitkan keberadaannya di tanah Jawa itu pada 22 kali 20, anggaplah 21 generasi. Itu 400 kurang lebih ya. Ditambahkan dengan apa? Jadi pada abad ke-800. Ya. Pada abad ke-800. Abad ke-8. Abad ke-8. 608 Hijrah kan. Tahun 8 abad 8 Hijrah iya. Tahun Masihnya 1300 sampai 1400-an. Enggak, kalau ini kan Masehinya kan keberadaan Islam. Oh, awalnya itu adalah 611. Itu kalau merujuk pada kelahiran Nabi Muhammad. Kemudian kalau beliau di Madinah 622. Kemudian kita kaitkan Syekh Maulana Malik Ibrahim ini ada turunan ke-22 dari Kanjeng Nabi. Oke, saya ulangi tadi. Kelahiran Nabi itu 571 Masehi, sesuai yang saya ingat. Ya. Islam. Ya, dianggap lahir sesuai dengan tahun kelahiran Nabi Muhammad. Kemudian 622 ketika beliau sudah hijrah ke Madinah, dianggap Islam mulai. Beliau wafat 631 Pak 631. Ya. Nah, Syekh Maulana Malik Ibrahim ada turunan ke-22. Kalau satu generasi anggaplah 20 tahun, itu kan baru 400 tahun. Kalau kita tambahkan itu pas mungkin sekitar abad ke-1000. Ya, abad 10 atau 11. Abad 10 atau 11. Ada 10 atau 11. Jadi artinya jauh sebelum Cheng Ho datang gitu kan. Jadi sudah dipastikan Syekh Maulana Malik Ibrahim dan berikut keturunan beliau itu bukan dari Cina. Nggak ada kaitan dengan Cheng Ho dan kedatangan. Nggak ada kaitan dengan Cheng Ho. Dan bisa dipastikan lagi Cheng Ho itu pasti bukan orang Islam. Ada teori dari Pak Batara tadi. Jadi itu kan pakai logika. Kalau dikatakan dia itu beragama Buddha, ya. Makanya dibangun untuk kehormatan Cheng Ho, kelenteng. Ya, tapi kalau misalnya dia Islam, kan masjid. Tapi ternyata yang dibangun itu adalah kelenteng. Tapi gini, walaupun sebetulnya maaf ya Pak ya, itu bisa dibantah juga kan. Karena di beberapa tempat di Indonesia ada masjid-masjid yang dinamakan Masjid Cheng Ho. Termasuk kebetulan saya pernah ke Sumeneb di ujung timur Madura, Pak Batara, Kang Karna. Di Sumeneb itu ada masjid namanya asli benar-benar Masjid Cheng Ho. Itu bangunan tua sekali. Diyakini oleh penduduk Sumeneb udah berusia lebih 100 tahun. Udah ratusan tahun lah. Walau alam ya, maksudnya saya nggak tahu betul Pak, nggak bisa mengklaim. Tapi itu menurut cerita masyarakat di sana. Tapi Pak, kan nggak ada catatan Cheng Ho sampai ke Jawa Timur, apalagi ke Madura. Itu dia kan makanya Pak. Saya nggak pernah membaca catatan, itu masalahnya kan Pak. Dengan cerita warga di sana Pak. Ada Masjid Cheng Ho ada. Baik Pak Batara, Kang Iwan. Siap. Terima kasih sudah menjelaskan banyak dan mudah-mudahan terinspirasi apa yang disampaikan oleh Pak Batara. Demikian pendengar Bravos Radio dimanapun Anda berada, kita sudah telaah, kita sudah buka bahwa Wali Songo bukan dari Cina, dan apa yang disampaikan oleh Pak Ali Muhtar Ngabalin bahwa Cheng Ho adalah orang Islam dan Wali Songo adalah orang Cina, itu adalah tidak benar sama sekali. Demikian, kita akan jumpa kembali di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.